Di sesi 6, kita akan mempelajari matriks-matriks yang penting dalam beriklan. Kita ingin Anda mengetahui bahwa, nggak semua matriks itu harus dipelajari ternyata ya. Jadi hanya ada beberapa matriks doang sebenarnya yang perlu didalemin dalam beriklan. Jadi nggak usah terlalu pusingin banyak matriks di awal. Dan di sesi ini saya mau kasih tahu yang penting tuh sebenarnya apa aja sih sebenarnya. Nah, karena dengan memahami apa yang penting ini, Anda jadi bisa mengukur bagaimana cara mengimprove iklannya Anda. Jadi apapun yang bisa diukur pasti bisa diimprove ya kan. Dan kalau Anda masih ingat sales funnelnya dalam beriklan itu seperti apa sih? Mulai dari traffic, masuk ke landing page, masuk lagi ke form atau WhatsApp, baru mereka akhirnya beli ya kan. Nah sekarang coba bayangkan, kita tinggal menaruh indikator-indikator yang penting dari setiap flow-nya sebenarnya. Biasanya dari setiap flow-nya, ini kan katakanlah ada 10.000 orang yang ngelihat atau yang traffic ya, yang ngelihat iklan kita. Dari 10.000 ini, 1%-nya itu klik iklannya. Karena mereka merasa kayak, oh ya ini bener nih, iklan ini bisa membantu, jadi mereka klik. Dari 10.000, itu tinggal 1%-nya ya. Kemudian, dari 100 orang yang masuk ke landing page Anda, yang lander ini, 15%-nya itu memilih untuk mau check out. Jadi, mereka tertarik dengan landing page Anda, jadinya 15 orang. Ya kan? Dari 15 orang, itu mengisi form, dan 60%-nya memilih untuk beli. Jadi dari 15 orang, 60%-nya itu sekitar 8-9 orang gitu ya, yang akhirnya memutuskan untuk beli. Nah, ini adalah flow yang sebenarnya kita perlu tahu. Nah, apa aja dari flow ini? Ada nama-namanya sebenarnya dari setiap persentase ini. Nah, di sini adalah nama-namanya. Dimana dari traffic ke landing page, itu namanya CTR. Dari landing page ke form itu namanya cost per leads, dari form ke beli itu namanya adalah cost per purchase. Jadi inilah nama-namanya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda gitu ya bahwa ini adalah matriks-matriks yang perlu dipelajari di awal. Dimana CTR ini kita gunakan untuk mengecek apakah konten kita ini works atau tidak. Jadi ini indikator CTR aja. Jadi sebuah kreatif itu harus diganti kalau CTR-nya itu udah mulai di bawah 1,5% selama 2 hari atau tidak menghasilkan leads atau nggak ada yang order lah gitu ya sebutannya. Ini artinya ganti konten gitu ya. Jadi CTR ini sebagai sinyalnya. Kemudian cost per purchase menjadi sinyal untuk kita mengecek apakah iklan kita ini profit atau tidak. Jadi studi kasusnya saya ada studi kasus gitu ya biar teman-teman paham gitu maksudnya cost per purchase seperti apa. Bayangkan kalau kita tuh punya produk nih ya 100.000 harganya dan cost per purchase-nya ada 90.000. Nah, menurut Anda, ini iklan boncos apa enggak? Jadi ada 100.000, cost per purchase-nya 90.000. Nah, jangan lupa Anda punya cost per barang. Nah, ini yang nggak masuk dalam dashboard gitu kan. Jadi kita coba hitung ya study case ini. Harga barangnya 100.000 dan kita punya cost untuk membuat barang ini adalah 50.000. Berarti profit kita itu 50.000 tanpa iklan. Nah, kita pengen iklan, jadi kita taruh cost per purchase-nya berapa yang ideal? Nah, cost per purchase yang ideal adalah 30% dari profitnya kita. Berarti 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Sehingga cost barang yang Anda jual lewat iklan itu adalah 50.000 yang merupakan harga barangnya itu sendiri ditambah 15.000 yang adalah cost per purchase-nya. Sehingga cost dengan iklan adalah 65.000. Dan kalau kita lihat profitnya berarti kan 100.000 dikurangi 65.000 itu adalah 35.000 sehingga masih ya oke lah masih why not gitu kan masih oke di iklan. Sehingga saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa untuk menentukan cost per purchase yang ideal Anda perlu memahami bahwa cost per purchase yang sehat adalah 30% dari profit.